Halo, selamat sore. Ketemu lagi kita semua di sini, semua ada di Selasa Berbagi. Halo. Waduh, nggak berasa rasanya baru kemarin kita ngerayain tahun baru. Sekarang kita udah masuk di minggu keempat di bulan Januari 2021 ya. Dan pastinya di Selasa Berbagi ini kita mau terus ngingetin kamu semua, walaupun tahun boleh berganti, tapi tetap di Selasa Berbagi waktunya kita diingatkan untuk berbagi sesama teman kita, sesama saudara kita, ataupun orang-orang yang mungkin saat ini ada di dekat kita, tapi mereka belum pernah mendengar Injil, atau mungkin juga hidup mereka sebetulnya sedang membutuhkan pertolongan. Dan kita bisa jadi penolong buat mereka. Tapi juga jangan lupa teman-teman, Selasa Berbagi juga adalah waktunya bagi kita semua untuk yuk sama-sama kita menyebarkan Injil hingga ke seluruh pelosok Indonesia melalui apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Nah, kita bisa berpartisipasi untuk kita bisa mendonasikan dana kita ke BCA 5055182121. Melalui apa yang teman-teman lakukan bersama dengan Pijar TV ketika kamu mendonasikan dana kamu, artinya kamu sedang membantu agar Injil dapat ditayangkan melalui Pijar TV, melalui apa yang mereka siarkan selama ini tentunya. Oke, kita langsung aja masuk di Selasa Berbagi dan ada tamu-tamu pastinya seperti biasa ada Peter Karet Chris. ketoprak. Nah, apa? Karet ketoprak 2. Apa? Ya. Selalu Peter Chris selalu menggunakan kata-kata yang hanya dimengerti oleh kalangan sendiri ya. Lalu juga ada Ragu Elewi. Hai, kalangan gaib yang ini kan. Tetap ke situ lagi nanti. Dan ada yang spesial hari ini. Ada spesial hari ini karena yang menjadi narasumber utama kita atau bintang tamu kita atau apalagi disebutnya ya. Orang yang spesial lah pokoknya di Selasa Berbagi hari ini ada Bapak Wesley Parapat, founder dari Pijar TV. Ya. Saya terjebak di sini. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Pak. Sehat Pak, puji Tuhan Pak. Gimana Pak hari-hari ini? Bagaimana keadaan Pak? Dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan keluarga. Dunia dan sedang menunggu vaksin. Oh, menunggu vaksin. Ya, sambil nunggu vaksin. Mudah-mudahan cepat vaksinnya. Tapi kalau misalkan nunggu vaksin berarti nunggu sesuatu yang baik juga Pak ya, pastinya buat Indonesia ya Pak ya. Oh iya. Nah, ngomong-ngomong sesuatu yang baik nih Pak, kadang-kadang kita mau selalu ngebahas sesuatu yang baik juga Pak sebetulnya untuk pemirsa Pijar TV. Kita minggu keempat itu biasanya minggu gajian. Nah, biasanya kalau udah minggu gajian, buat orang Kristen ini langsung. Aku gak gajian. Oh, ya, kecuali. Sama dong. Ya, pas sebagian orang pemirsa Pijar TV. Kan kalau lagi gajian nih selalu mikirnya gini, oh berarti aku harus mulai milah nih. Pengeluaran A, pengeluaran B, pengeluaran C. Nah, untuk orang Kristen nih, ada satu pengeluaran, dalam tanda kutip, pengeluaran wajibnya mereka disebut perpuluhan. Nah, kita pengen tahu nih pendapatnya teman-teman di sini semua. Apa sih yang mereka tahu, apa yang mereka pengen utarain tentang perpuluhan yang jadi tema kita hari ini? Ada yang bilang emang nih, perpuluhan itu apa sih? apa Pak? Perpuluhan itu apa? Nah itu Pak, justru saya mau nanya Pak sama Bapak Pak. Perpuluhan Bapak ya? kok nanya sama saya, bagian ya? saya diambil sama Bapak Pak. Nah kalau menurut teman-teman sendiri nih perpuluhan tuh apa sih sebetulnya gitu loh? Ada orang-orang yang bilang gini, perpuluhan itu 10%, berarti 10% dari pendapatan kita perpuluhan. Ada perpuluhan itu, itu perpuluhan itu adalah alat untuk membersihkan harta kita dari segala hal lubang-lubang yang bisa membocorkan berkat gitu kan. Tapi ada juga yang nggak tahu pendapatnya kalian itu apa? Money laundering apa? Itu kayak money laundering untuk membersihkan. It does sounds like money laundering. It does. Gimana El? Ya perpuluhan itu ya sebenarnya kan berasal dari kata persepuluhan. Ya. Dan memang itu statement itu ada di Alkitab. Yakub ngomong dan Abraham juga ngomong, dari semua hartaku akan kuberikan 1/10-nya. Tapi sebenarnya banyak orang yang tidak selalu memakai kata persepuluhan, bahkan ada yang pakai namanya reverse perpuluhan. Ada beberapa hamba Tuhan yang kayak gitu. Maksudnya apa tuh? Reverse perpuluhan tuh ada yang bilang karena dia mungkin ada seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren ya, dia dulu ngasih perpuluhan tapi begitu bukunya dia meledak, dia reverse perpuluhannya. Tadinya cuma 10% kasih ke ladang pelayanan, 90% buat hidup dia, kan 90% dia kasih ladang pelayanan, 10% buat hidupnya dia. So, dari yang saya tahu sih perpuluhan itu dia ada di Alkitab dan memang. Tapi soal bagaimana aplikasi perpuluhan itu sendiri, bagaimana bergeraknya
Kenapa? Karena begitu banyak orang tuh suka dikasih tahu kalau misalnya kamu nggak perpuluhan, nanti ada belalang. Nah, itu dia. Belalang pelahap ke harta kamu itu. Belalang tempur. Dan kamu akan memberi kita kesan bahwa perpuluhan itu seperti sebuah pajak untuk bersihin itu tuh duit kamu supaya pintu berkat bisa dibuka. Benar, benar. Itu statement yang saya sering dengar dan mungkin peserta atau penonton setelah saya berbagi di Pijar TV pun mungkin sering mendengar hal-hal seperti itu. Jadi beberapa ada gereja yang tidak terlalu menekankan, ada juga yang sangat menekankan. Jadi dan hal itu yang saya rasa kita bakal bahas secara kupas tuntas sampai tas di Selasa Berbagi ini. Makanya ada sang legend ini. Tapi sebelum kita lebih jauh nih, gue mau nanya dulu sama Peter Chris. Kalau di perjanjian lama sendiri, ini mau apa sih? Di perjanjian lama sendiri sebenarnya apa sih yang mau diomongin tentang perpuluhan sendiri atau apa yang diungkapin dalam perjanjian lama tentang perpuluhan sih? Aku belum lahir. Aku nanya susah-susah loh. Oh iya dong. Kalau gampang-gampang mah bisa semua orang jawab. Aku tuh masih anak yesterday afternoon gitu. Anak kemarin sore. Bodoh amat. Gua rasa gini sih. Gua rasa L tadi bener itu kan. Ada di Alkitab. Ada di Alkitab. Ada banyak lah. Lebih dari satu yang jelas. Nah, orang-orang mungkin selalu lihat itu mulainya dari Keluaran, gitu kan. Hukum Taurat. Tapi gue ini melorot terus saya ki ukurannya L gitu mesti. Lambe gue itu ukurannya S. Itu apa? Asalnya dari pertama kali disebutkan. Jadi kalau kita lihat ya, the law of first mention gitu kan. Kita harus lihat pertama kali disebut di mana sih gitu kan. Pertama kali disebut ketika Abram, katanya namanya masih Abram, ketemu dengan Om Melkisedek. Bukan Melki Guslow ya, Melkisedek. Namanya Melki gitu kan. Dan itu narasinya itu sama, sejak saat itu narasinya sama. Abraham memberikan 1/10 dari hasil rampasan yang dia dapat ketika dia membebaskan ponakannya yang ditawan oleh Raja Kedorlaomer ya. Nah, disitulah Abraham memberikan kepada Melkisedek yang dianggap sebagai bukan dianggap, teks mengatakan dia adalah Raja Agung ya dari Salem, bukan Salemba, Salem. Jadi Salem berarti Yerusalem gitu kan. Nah, dia berikan 1/10 itu. Dan kemudian yang disebutkan sama L tadi, Yakub juga memberikan, dia janji. Apa sebutannya itu kalau janji sebelumnya itu kan? Tuhan Nazar itu kan. Itu kan dangdut itu. Kalau Tuhan bawa saya kembali ke sini, saya akan berikan 1/10. Jadi dari dua ini kita ambil kesimpulan bahwa 1/10 yang diberikan kepada Tuhan itu adalah sebuah respon dari apa yang telah Tuhan kerjakan, ya kan? Jadi bukan DP, oke, kamu kasih 10% dulu ya, nanti kasihkan semuanya gitu kan? Oh, ada orang yang ngomongin DP ya, gitu, kayak DP dulu gitu kan, sehingga tak kasih 10% nanti kasih banyak lah kan, nggak gitu kan? Nah, teks mengatakan, Alkitab mengatakan demikian, dua itu. Nah, kalau kita lanjut lagi sampai kemudian ke zaman Musa, kalau teman-teman, ini kamera yang mana? Oh ini, kok jadi ngelawak terus saya. Teman-teman yang ada di pemirsa yang ada di rumah, itu buka di kitab Keluaran, pasti hafal 10 hukum Torah gitu kan. Nah, ada satu kalimat yang sering lupa, yaitu di awal. Orang kan selalu bilang bahwa hukum pertama Pak, ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, harusnya kita paling atas itu kan. Dikatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Nah gitu. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih enak karena akulah Tuhan Allahmu yang membawa keluar dari Mesir itu past tense. Jadi akulah Tuhan Allahmu yang telah membebaskan kamu, mengeluarkanmu, membawamu dari Mesir tanah perjanjian. Oleh sebab karena dirangkai itu kan. Oleh sebab itu gitu kan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku dan seterusnya gitu kan. Jadi
respon itu sebetulnya. Jadi kalau lihat persepuluhan diberikan di Torah, nah itu di bawah itu semua. Seterusnya itu 613 something gitu kan. Nah itu harusnya respon. Jadi sejak awal di perjanjian lama, ketika memberikan 1/10, itu respon. Respon boleh kita katakan satu hal dari satu bagian dari penyembahan dengan harta gitu kan. Memberikan apa yang telah Tuhan berikan kepadaku gitu kan. 1/10 kembalikan kepada Tuhan. Itulah sementara saya kasih itu dulu lah. Aku kepikir tadi kata respon itu kan berbeda sama alasan ya. Kalau respon itu kan berarti setelah apa yang kita dapetin atau kita mendapatkan sesuatu lalu kita meresponinya dengan seperti itu. Betul. Nah, kalau alasan kan berarti ini adalah saya punya sesuatu, saya pengen alasan saya atau saya apa yang saya miliki itu tetap aman sehingga saya memberikan persembahan itu seperti ini. Itu Tuhan kayak preman itu. Nah, itu dia. Jadinya membedakannya seperti itu kan. Kalau dari Pak Wes gimana Pak tadi Pak? Kalau menurut Bapak tentang perpuluhan sendiri yang dibahas di Alkitab itu sebetulnya apa sih Pak yang menurut Bapak Pak? Ya, jadi memang banyak orang yang pro dan kontra tentang perpuluhan ini ya. Tapi yang harus kita ingat bahwa mari kita kembali ke Alkitab. Iya. Apa kata Alkitab tentang Betul. perpuluhan? Nah, Alkitab bicara perpuluhan dimulai dari Kejadian. Ya, tadi Chris sudah jelaskan itu. Ya. Dan juga ada di ketika Abraham harus memberikan perpuluhan sebagai ucapan syukur. Kemudian tadi Chris juga mengatakan siapa tadi? Yakub. Ya, Yakub. Sebagai nasar. Betul. Ya, oke. Dan yang ketiga, perpuluhan dibicarakan di Perjanjian Lama sebagai hukum wajib bagi bangsa Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan mengharuskan bangsa Israel memberikan perpuluhan? Tadi kalau Abraham sebagai respon, Betul. ucapan syukur. Kemudian Yakub juga sebagai respon, Iya. sebagai nasar, ya kan, karena dia diberkati ya. Nah, sedangkan hukum itu dari Tuhan sendiri, kamu harus memberikan perpuluhan. Pertanyaan kita, kenapa? Iya. Nah, kalau kita teliti lebih dalam, sebetulnya penyebabnya adalah karena ada satu suku di antara 12 suku itu harus dikhususkan pekerjaannya melakukan pelayanan di Bait Allah. Suku ini, yaitu suku Lewi. Dan suku Lewi tidak boleh bekerja. Iya Pak. Iya. Oh, ini suku Lewi ya? Dia suku Lewi, karena Gue Lewi namanya, Lewi, Pak. Pak. Cocok kayaknya sih. Tapi dia bekerja Pak. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi suku Lewi ini tidak boleh bekerja, penghasilannya didapat dari perpuluhan dari 11 suku yang lain. Nah, Jadi itu. mereka kumpulin. Itu L. Gak boleh kerja dari gue. Jadi dia bisa fokus untuk melakukan pelayanan di Bait Allah. Ini tujuan utama dari perpuluhan pada zaman itu. Iya. Selain dari kita harus taat kepada Tuhan dan dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat tujuannya kan seperti itu ya. Iya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa persembahan ini berhubungan dengan sebuah organisasi Bait Allah, tatanan sistem Bait Allah. Nice. Berhubungan dengan itu. Iya. Perpuluhan pada zaman Perjanjian Lama. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya Perjanjian Baru ya. Gimana? Gimana Perjanjian Baru? Perjanjian Baru ternyata kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru tidak ada satu ayat pun di dalam Perjanjian Baru yang menyuruh orang Kristen memberikan perpuluhan. Nggak ada satu ayat pun dalam Perjanjian Baru. Tapi pertanyaannya, ada nggak ayat tentang perpuluhan di Perjanjian Baru? Ada. Nah, coba kita lihat konteksnya apa. Kok ada perpuluhan di Perjanjian Baru? Kita lihat konteksnya. Jangan kita salah tafsir. Nah, dalam Perjanjian Baru ada dua konteks dibicarakan tentang perpuluhan. Yaitu di dalam Matius ada, di Markus ada, di Lukas ada. Dan itu ternyata kalau kita pelajari, itu adalah kecaman Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Jadi Tuhan Yesus bicara tentang perpuluhan dalam konteks sebuah kecaman. Konteks kedua itu hanya ada di Ibrani. Di situ untuk mengutamakan Kristus sebagai imam besar menurut aturan Melkisedek. Tadi Chris sudah sempat sebut ya, Om Melki itu ya. Nah, jadi dua konteks itu. Lah, konteksnya emang nyuruh kita kasih perpuluhan? Enggak. Enggak ada. Nah, terus konteksnya apa? Ternyata
Tuhan Yesus mengadakan sebuah transformasi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Apa yang transformasinya? Yang tadinya perpuluhan, Tuhan Yesus menganjurkan atau mewajibkan pengikut-pengikutnya harus memberikan persembahan. Jo, saya tanya, bedanya apa? Persamaannya dulu lah. Apa tuh, Pak? Perpuluhan sama persembahan. Rasain loh, biasanya nanya-nanya, sekarang gue tanya. Iya, sekarang gue tanya. Rasain loh. Persamaannya bersama perpuluhan. Persamaannya apa? Sama-sama ngasih, Pak. Sama-sama memberi. Iya, Pak. Betul. Bedanya? Dia aja Pak, dia Pak. Bukan nanya, sekarang dengerin aja Pak. Bedanya apa? Ayo, bedanya apa tuh? Udah tanya. Jo yang nanya. Kalau perpuluhan itu 1/10. Kalau persembahan keseluruhan. Ya, jadi perpuluhan itu bicara tentang jumlah. Sedangkan persembahan tidak bicara tentang jumlah. Nah, ini transformasi yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dan banyak Tuhan Yesus membawa transformasi. Contohnya, sunat. Sunat yang lahiriah, sunat hati. Kemudian sabat. Sabat yang begini aturannya, masuk ke perjanjian baru, sabatnya bukan begitu. Dia melakukan pekerjaan di hari sabat kok. Betul. Menyembuhkan orang dari sabat kok. Nah, demikian juga perpuluhan. Yang tadinya persembahan 10%, masuk ke jadi perjanjian baru yang diajarkan dan diwajibkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, kita harus memberikan persembahan. Nah, sampai situ dulu, Pak. Selama ini persepsinya adalah gini kan, kalau kita ngomongin persepuluhan itu, kadang juga persepuluhan tuh, Pak. Ngomongin memberi, berarti ini 10% yang kita kasih buat Tuhan nih, 10%. Ya. Kalau 10% buat Tuhan, berarti 90%-nya buat saya dong, berarti kan? Nah, itulah konsep perpuluhan. Makanya dibawa dari perjanjian lama masuk ke perjanjian baru dan dibawa ke tahun 2021, kan saya bingung kan? Jadi konsepnya itu ketika kita ngomong 10% di otak kita sudah terpatri ada 10% dan ada 90 dong angka. 10% milik siapa? Milik Tuhan katanya. Banyak di mimbar diajarin tuh. Hei, itu milik Tuhan. Jangan kau curi katanya kan. Berarti 90% punya saya. Kalau 90% punya saya bebas dong menggunakannya. Apakah memang begitu? Tuhan, gua udah kasih sama lu 10%, titik ya. Selesai kewajiban gua. 90% lu nggak perlu tahu mau gua pakai buat apa. Apakah begitu? Nah, jadi ada perubahan di sini. Ada transformasi. Yang tadinya perpuluhan, Tuhan Yesus mengajarkan persembahan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan persembahan yang ditekankan oleh Tuhan Yesus? Di dalam perjanjian baru, ingat gak cerita Tuhan Yesus waktu dia ngelihat ada seorang janda yang masukin 2 keping? Ya kan? Terus dia bilang, janda ini memberi yang lebih besar daripada orang yang memberi 10%. Betul. Tuhan Yesus bicara apa di situ? Hatinya tentang. Hatinya. Ya. Motivasinya. Jadi di dalam perjanjian baru, persembahan itu yang lebih ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah apa yang mendorong kita memberi, bukan berapa jumlah yang kita beri. Ini loh konsep yang harus dipahami oleh orang-orang Kristen zaman now. Jangan salah tafsir. Jangan konteks Malaikat 3 ayat 10 dibawa terus ke perjanjian baru. Itu udah nggak zamannya, salah konteks itu. Berarti kalau kita nggak memasukkan perpuluhan ke gereja itu, berarti dia bukan berarti melanggar perintah Tuhan, berarti maksudnya. Kalau kita tidak masukkan perpuluhan. Kalau kita nggak, wah ini perpuluhan, berarti konsepnya langsung berpikir, wah berarti perpuluhan itu sudah tidak ada, berarti saya nggak ngasih lagi bentuknya 10% dong ke gereja. Berarti saya tinggal ngasih persembahan saja sama gereja, sebetulnya seperti itu bentuknya. Jadi memberikan persembahan. Nah, sekarang pertanyaannya, persembahannya berapa? Nah, itu dia. Mau 10%? Monggo. Mau 100%? Monggo. Mau 50% monggo, mau 2% monggo. Tetapi bagi Tuhan Yesus di zaman perjanjian baru, hei, yang aku lihat bukan jumlah yang kau berikan, tetapi apa yang mendorong kau berikan kepada pelayanan. Itu yang dilihat Tuhan Yesus. Jadi sikap hati dalam kita memberi. Dan inilah yang harus perlu ditekankan di dalam semua jemaat. Bukannya dipatok 10% ya dari pendapatanmu ya. Enggak. Dia mau kasih 30% boleh nggak? Boleh. Mau kasih 10%? Silakan. Tapi bagi kita harus melihat dalam perjanjian baru itu apa yang mendorong kita memberi. Iya. Itu lebih penting, sikap hati, motivasi kita. Betul. Jangan-jangan motivasi kita banyak orang kasih 10%. Untuk dapetin lagi sesuatu dari itu. Pertama untuk dapetin satu, yang kedua rutinitas, kewajiban. Karena ketakutan, Pak. Dan karena juga ketakutan. Takut dia nggak diberkati. Yeah. Takut gajinya nggak naik. Iya kan?
Udah kasih 10%, siapa tahu nanti bisa gaji saya naik. Jadi udah kayak money changer, Pak ya? Hah? Udah kayak money changer ya? Oh iya, udah trading sama Tuhan ini. Tuhan, gua kasih sekian, lu buka tingkap-tingkap langit ya. Kan aneh. Oke, El. Tadi udah denger nih penjelasan dari Pak Wes dari tadi kan. Kalau menurut lu sendiri, apakah kita sekarang tuh konsep berpikirnya udah ke situ belum sih? Kebanyakan. Gini, dari apa yang gue pelajarin, konsep berpikir rata-rata orang Kristen yang gue temuin, sejujur-jujurnya ya, belum nyampe situ. Karena gini, ini dipentingkan ada pengertiannya karena banyak orang masih mikirin jumlah dan makanya pertanyaan yang Pak Wesley bilang itu sangat valid. Bukan soal berapa banyak kamu memberi. Gue sempat tahu, sempat menghitung. Ada beberapa gereja yang pas gue ngobrol sama jemaat di situ, mereka ngitung-ngitung bahwa persembahan yang mereka beri itu bisa lebih dari 10%. Total semua, secara nominal dari berapa persen? 10? Bisa 40%-an dari penghasilan mereka. Nah, tapi bagi saya sendiri permasalahannya bukan sebener-benernya, bukan soal dia ngasih 40-30. Karena ada yang ngasih 90, happy-happy aja hidupnya. Betul. Tapi masalah gini, apakah kamu memberikannya lahir dari iman atau dari ketakutan? Apakah itu pengabdian kamu sama Tuhan? Karena gini, ini pendapat saya pribadi, kalau memang segala hidupmu, segala sesuatu yang kamu punya itu milik Tuhan, tidak memberi sama Tuhan juga agak konyol sih. Buktinya mana maksudnya? Maksud bahwa saya selalu diajarin kayak gitu, bukan soal angkanya, tapi fakta bahwa kamu memberikan sesuatu sama Tuhan itu buktikan bahwa kamu ada tindakan real, bahwa kamu mempercayakan diri kamu sama Dia. Dan kadang di dalam, especially di kota, memang hal-hal yang berbau nominal adalah itu kalau kita ngasih, sebenarnya gini, saya mempercayai gini, pada waktu kita ngasih nominal, itu sebenarnya sama seperti kita memberi sesuatu yang sudah kita dapatkan, dan kita mempercayakan diri kita sama Tuhan, semua beberapa yang saya punya, this is proof bahwa saya ini benar-benar dari semua yang saya kasih ini, bahwa saya benar-benar mempercayai Engkau, ini saya mempercayakan hidup saya sama Engkau Tuhan, bahwa Kau sudah baik duluan sama saya. Makanya saya memberikan itu. Ini saya memberi. This is the proof that I really trust you. Jadi motivasi memberinya karena dia mengenal siapa itu Kristus dalam hidup dia. Kalau selama ini orang berpikirnya memberi itu karena kewajiban. Dan mostly karena ketakutan sih sebetulnya. Mostly ketakutan. Karena ketakutan. Ya. Berarti kan ada yang bikin gara-gara di sini. Aduh. Apakah karena pengajaran selama ini yang salah atau nggak tahu pengalamannya dari teman-teman? Kalau dari gue ya, dulu gue dengernya sih pengajaran. Tetapi sebenar-benarnya ya karena memang maaf ada fakta yang bilang begitu bahwa kalau kamu nggak memberi, kamu nggak bakal diberkati. Tapi pas kecil gue percaya kok hal itu kok. Tapi semakin gue dewasa, pas gue baca kitab kok agak sedikit beda ya. Karena bahkan di Roma 5 ayat 8 bahkan sebelum pas kita masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita. Jadi artinya gini, sang inisiator yang memberi itu bukan kita, tapi Tuhan. Jadi faktanya gini, kita diberkati bahkan sebelum kita memberi perpuluhan dan persembahan. Masih berdosa aja Tuhan sudah rentangkan tangan dan sudah memberikan kesempatan untuk kembali punya hubungan sama Dia. So bagi gue, bahkan sebelum kita memberi kita sudah diberkati sih, sejujur-jujurnya sih. Itu yang bikin gue berpikir ulang sih soal apa yang kita beri kepada Tuhan. Karena banyak orang merasa ketika dia sudah memberi perpuluhan, kewajiban dia selesai. Sementara kehidupan dia di hadapan Tuhan tidak berkenan. Apakah itu yang Tuhan mau? Iya kan? Udah, saya kasih aja 10%. Entah itu uang itu dari korupsi apa enggak, saya nggak peduli. Bahkan banyak orang yang mau menghapus dosa dengan memberikan perpuluhan. Saya korupsi, kasih gereja. Gereja mau bangun apa? Gedung, silakan nih uangnya nih 5 miliar. Dia kalau korupsi 50 miliar. Kasih 5 miliar ke sana. Supaya bersih duitnya. Supaya bersih duitnya. Di hadapan Tuhan dan menebus dosanya dia korupsi. Apakah begitu? Tuhan banyak di perjanjian lama marah sama bangsa Israel. Persembahan kamu berikan, tapi kehidupan kamu tidak menunjukkan kamu menyembah saya. Demikian juga di perjanjian baru. Jadi yang penting sekarang bukan masalah jumlah. Iya.
apa yang mendorong. Dan kita bisa lihat dari gereja mula-mula, ya, di Kisah Para Rasul. Ingat apa yang terjadi gereja mula-mula? Gereja mula-mula di sana, ketika mereka bersekutu dalam rumah-rumah, bukan dalam gedung gereja lagi, dalam rumah-rumah, mereka menjual harta-harta mereka, kemudian mengumpulkan hasilnya kepada rasul-rasul. Dan rasul-rasul itu untuk membiayai pelayanan di sana. Betul. Kenapa tiba-tiba gereja tahun ini, abad ke-20, masih bicara tentang perpuluhan? Sedangkan gereja mula-mula sudah tidak lagi menggunakan konsep perpuluhan, karena mereka mengatakan apa? Itu adalah konsep orang Yahudi, agama Yahudi. Sabatnya juga nggak seperti begitu, sunatnya lagi nggak seperti begitu. Demikian juga perpuluhan. Yang saya bingung, kenapa gereja zaman sekarang kok kencar sekali ngomong perpuluhan, sementara gereja mula-mula tidak. Kan bingung. Oke, jadi sekarang kita clear ya, bahwa perpuluhan itu bukan masalah jumlahnya, tapi itu adalah bagaimana kita mengucap syukur sama Tuhan dan kita memberikan dalam bentuk pemberian atau persembahan itu sendiri. Clearnya seperti itu. Jadi bukan jumlahnya intinya itu. Nah, jadi sekarang peranan hamba Tuhan, gembala sidang, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia ini, tolonglah pendeta berikan pemahaman yang benar kepada jemaat tentang siapa itu Yesus. Mari kita memberikan pemahaman pengenalan yang benar akan Tuhan kita. Dan ketika mereka mengenal siapa Tuhan, nggak usah takut. Tuhan bisa pakai caranya Tuhan dan waktunya Tuhan untuk melengkapi pelayanan gereja tersebut. Kenapa? Gereja tersebut memang fokusnya untuk mengabarkan Injil, untuk memberikan Injil keselamatan kepada semua jemaat, sehingga mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Harusnya itu fokusnya. Betul. Jangan fokusnya kepada keuangan gereja. Ini banyak sekarang fokusnya kepada keuangan gereja, akhirnya memperkosa ayat, nakut-nakutin jemaat. Kalau nggak kasih, kamu nggak diberkati. Akhirnya semua memberikan karena apa? Ketakutan, tadi El bilang. Karena apa? Kewajiban. Samalah ke gereja. Kita juga kan sekarang banyak orang datang ke gereja karena apa? Kewajiban. Nggak percaya, coba 1 hari jangan ke gereja. Merasa bersalah nggak? Diam aja hari Minggu, diam di sini. Merasa bersalah nggak? Ketika dia merasa bersalah, berarti motivasi dia gereja bukan untuk Tuhan, tapi untuk kewajiban. Demikian juga perpuluhan. Nah, kalau kita udah clear tentang masalah ini, ada hal yang mungkin seringkali ditanyain, nggak cuma sekedar jumlah, nggak sekedar kenapa saya ngasih, tapi juga kemana saya ngasihnya. Chris, ada orang kan gini sekarang mikir, kalau segitu, saya boleh dong ngasih perpuluhan atau ngasih persembahan ini nggak ke gereja, tapi ke orang miskin, ke panti yatim, gitu, saya kasih ke situ. Begitu saya ngasih ke orang miskin atau ke panti yatim, malah gini, gereja malah marah. Kok ngasihnya ke sana? Harusnya kan ngasihnya ke gereja dong, ini kan rumah Tuhan harusnya. Nah, sebenarnya gimana, Om Chris? Oh gini, aku lagi ya. Gue akan lihat dari perjanjian lama. Gue lihatnya gini sih, bahwa perjanjian lama itu, menurut saya, itu bisa dijadikan pola, pattern, yang kita bisa ambil prinsipnya dan kita terapkan di gereja sekarang ini, gitu kan, di abad 20 ini. Kita ambil polanya, kita ambil patternnya, dan kita lihat prinsipnya. Kenapa ada di sana? Kenapa in the first place Tuhan bilang ada Abraham nyuruh, Abraham kasih, kemudian Yakub belajar dari bapaknya, terus kemudian Tuhan kasih perintah kepada Musa, gitu kan. Dan dalam perintah itu jelas dikatakan bahwa bawalah persembahan persepuluhanmu ke tempat di mana nama Tuhan ditinggikan. Jadi itu bagi saya sebuah prinsip. Jadi kemana? Di mana nama Tuhan ditinggikan. Nah, ya di mana? Nah, itu kan bukan ngomongin sebuah tempat, tapi sebuah keadaan di mana nama Tuhan ditinggikan. Dan kita bisa tahu kan, nama Tuhan ditinggikan di mana? Di gereja pertemuan-pertemuan yang lalu dikatakan bahwa gereja adalah tempat yang sangat tepat, yang Tuhan create. Tuhan sendiri yang bikin di bumi ini, di mana nama Dia ditinggikan dan dibesarkan. Kumpulan orang-orang kudus yang besarkan nama Tuhan. Bawalah ke situ. Itu prinsipnya. Yang jelas bawalah ke sana. Tapi ada banyak hal yang prinsip perjanjian lama yang kita bisa
lihat misalnya tadi persepuluhan nih, pernah denger ini nggak? Deuteronomi apaan sih? Ulangan ya, Ulangan 14. Nih, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya buat namanya diam di sana. Jadi jelas kan, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhanmu dan gandummu dari anggurmu, minyakmu ataupun dari anak-anak sulungmu dan kambing dombamu supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Malah disuruh makan, berarti kan dinikmati. Dan apabila dalam hal itu engkau diberkati Allahmu jalan yang terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat diberi Tuhan itu jauh, makanya haruslah engkau menguangkannya dan bawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang diberi Tuhan oleh Allahmu. Jadi bawa ke tempat yang tadi, tempat ditentukan namanya. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapimu, untuk kambing dombamu, untuk anggur-anggur atau minuman yang memabukkan atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisuramu juga. Orang Lewi yang diam dalam tempatmu janganlah engkau abaikan, sebab ia tidak mendapatkan bagian milik pusaka bersama-sama dia. Jadi ada prinsip di sini yang dikatakan bahwa persembahan persepuluhan berkat Tuhan itu nggak bisa kita nikmati sendiri. Bawa ke tempat di mana Tuhan ditinggikan, itu udah jelas. Dan gereja gitu kan. Dan kalau tadi dikatakan ada teks juga mengatakan di Deuteronomi juga orang-orang yang ada, para musafir yang ada, orang-orang asir yang ada di kotamu dan orang janda dan fakir miskin itu juga berhak memakan persepuluhan. So problem adalah seringkali kita nggak tahu di mana orang-orang miskin itu berada. So ini yang saya anggap bahwa gereja pegang peranan penting. Gereja pegang peranan penting. Bawalah kalau tidak tahu di mana tempatnya, bawalah ke gereja di mana engkau dijemaatkan, dimuridkan. Kalau tidak Tuhan pasti akan suruh kemana ini akan persembahan ini akan membawa. Gitu. Itu prinsipnya jelas kok. Jadi boleh banget dibawa janda, orang miskin, pelayanan segala macam. Saya nggak against itu, gitu. Tapi jelas tadi bilang nama Tuhan ditinggikan nggak di sana. Tapi seringkali kan kita sebagian dari kita mungkin masih belajar untuk bergaul dekat dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dekat dengan Tuhan, itu ada sense of conviction. Kalau nggak sebut suara Tuhan audible itu kan menakutkan. Sense of conviction itu kan lewat gitu kan. Saya sering mengalami ini gitu kan. Ketika diberikan berkat kemudian Jo ya, berikan kepada Jo. Aku berikan gitu kan. Kayak gitu itu sering banget gitu. Dan kurasa itu berlaku juga, itulah yang ada di gereja-gereja perjanjian baru ketika Rasul Paulus mengumpulkan uang, kemudian Barnabas dan Paulus mengumpulkan uang juga, jemaat-jemaat tergerak hatinya untuk memberi kepada jemaat. I think disitulah fungsinya. Mungkin kenapa gereja? Lah sama seperti orang Lewi tadi, belajar dari sistem. Pada saat orang-orang Israel belum punya sistem pemerintahan dan sistem ibadah, mereka nggak memerlukan orang Lewi. Kalau orang Lewi nggak boleh bekerja, bagaimana dia mengelola bait suci? Sama sih sebetulnya kita bisa taruh prinsip ini kepada gereja, supaya hamba-hamba Tuhan ini bisa fokus bekerja. Nah, saya mengambil poinnya Chris ya, poinnya dari tadi barusan Chris cerita ya, bahwa ketika kita memiliki kepekaan dengan Roh Kudus akan menuntun kita kapan kita memberi, kepada siapa kita memberi, dan berapa kita memberi. Kira-kira gitu ya, poinnya ya. Iya. Nah, jadi sekarang tugas gereja, hamba Tuhan, gembala sidang, bagaimana membuat supaya jemaat peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Satu-satunya cara membuat jemaat itu hidup dalam roh dan bukan lagi dalam daging. Paulus sudah mengajarkan keras sekali dalam gereja di Korintus, supaya kita hidup dalam roh dan bukan dari dalam daging. Betul. Ketika kita hidup dalam roh, berarti segala kehidupan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan memimpin ketika kita mau memberi.
motivasinya akan benar di hadapan Allah. Jumlahnya berapa? Tanya Roh Kudus. Betul. Kepada siapa? Tanya Roh Kudus. Betul. Kapan kita memberi? Tanya Roh Kudus. Kalau hidup kita seperti begitu, itu luar biasa. Betul. Dan gereja yang mengajarkan jemaatnya seperti itu tidak perlu takut. Tuhan bisa pakai mereka itu, jemaatnya ngasih 100% kok, bukan hanya 10%. Gitu loh. Nah, pertanyaannya gini Chris, dari apa yang tadi Pak Wes bilang. Gue digerakin nih untuk ngasihnya, ini nggak ke gereja, gue digerakin untuk ngasihnya ke panti asuhan. Gue digerakinnya untuk ngasih ke orang yang ada di sekitar gue yang butuh pertolongan, gue kasih. Ternyata pas gue kasih, gereja marah nih. Respon kita tuh harusnya kayak gimana Chris kalau kayak gitu Chris? Dihotbain aja gerejanya. Kenapa? Dihotbain gerejanya. Saya sih jarang ke gereja. Jadi apa namanya, itu menarik gini kan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana gereja sampai tahu kan gitu kan? Kan gitu. Ya mungkin karena laporannya, waduh, nama John nggak masuk di hari ini berbulan-bulan ini. Nah kalau saya jadi pribadi tersebut, pasti kalau dimintai tanggung jawab atau keterangan, ya saya akan bilang sih, bahwa this is what happened. Gitu. Dan gue bisa tunjukkan ayat-ayat sih kalau seperti biasa ketika netizen nanya gitu kan, siapapun nanya ya aku tunjukin ayat-ayat dan kemudian kita belajar bersama. Apakah pemahaman saya salah? So correct me if I'm wrong gitu kan. Gue kan nanya kepada leader saya. You are wrong. Oh belum. Yeah, this is what I found di scripture gitu kan. Dan Tuhan ngomongin begini, dan kalau lo bilang bahwa ada, ini kan ada perintah segala macamnya. Gue bilang bahwa perintah perintah di perjanjian lama adalah bayangan, dan perintah perjanjian baru kita bisa lihat polanya dan patternnya. Dan kalau balikin lagi, kalau mengatakan bahwa sunat tidak lagi wajib, kenapa kemudian mengatakan perpuluhan harus wajib ke gereja? Iya. Aku bilang bahwa kalau tadi mengambil dari Pak Wesley tadi, selama kita masih belajar mendengar suara Tuhan, dan belum peka banget, kita bisa melihat suara Tuhan yang tertulis kan, yakni Alkitab, gitu kan, bawa ke gereja. Itu pola belajar kita dari awal. Kita bertumbuh, kita semakin dewasa, pengenalan kita akan Tuhan lewat firman Tuhan jadi semakin dalam, dan kita bisa peka. Roh Kudus bantu kita memberikan penjelasan yang luar biasa, dan kemudian kita rasa karena kita udah terpola kan, waktunya memberi, Roh Kudus bilang nih langsung udah peka gitu kan, karena sering baca firman, berdoa dan segala macamnya. Kenapa hari ini nggak kamu bawa ke tempatnya ini? Lihat, mereka ada kebutuhan. Pasti ada momen yang seperti itu. Nah, kalau kemudian ini ditanyakan, ya kurasa kita cerita apa yang kita alami. Kalau kita nggak made the stories kok, kita nggak buat-buat, so kita ngobrol aja. Itu saya, gitu. Jadi penting dari Bapak tadi, Bapak Lisri bilang bahwa kita harus mencerdaskan kehidupan bergereja. Gitu. Harus diajarkan cerdas, belajar firman Tuhan, berdoa, peka pada tuntunan Tuhan. Ya, karena hal yang terutama itu bukan sekedar berapa banyak yang kita kasih, tapi bagaimana kita bangun hubungan sama Tuhan itu yang harus lebih kita utamakan dalam kehidupan kita. Ya, tadi Pak Wes juga terangin dengan jelas juga bahwa kalau kita nggak punya hubungan yang baik sama Tuhan, makanya kita akan jadi tersesat ya Pak ya. Untuk kita ngasih aja kita bisa jadi salah, kita kasih berapa juga bisa jadi salah, ke siapa yang kita kasih juga bisa jadi salah. Nah kalau dari Pak Wes sendiri Pak, gimana Pak cara kita untuk kita bisa lebih tahu nih Pak, untuk kita bisa ngerti bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa, saya bisa memberi dengan tepat, saya bisa memberi dengan jumlah yang tepat juga, terutama kepada orang yang tepatnya Pak ya, atau bagian yang tepatnya Pak. Ya tergantung dari setiap gereja memberikan pemahaman tentang siapa itu Yesus ya. Jadi banyak orang itu memberikan pemahaman tentang Yesus itu hanya satu sisi, ya. Misalnya berkat-berkat aja. Kalau engkau mengikut Yesus, kau mendapat berkat. Klaim janjinya, klaim tapi nggak pernah bayar premi. Yang mana bisa klaim? Apa premi di sini? Konteksnya ketaatan. Kenapa gereja nggak mengajarkan supaya kita mau taat kepada Tuhan? 3,5 tahun Tuhan Yesus pelayanannya, itu kalau saya perhatikan, kuncinya cuma satu. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kan
Terus dia kasih tahu bagaimana cara bertobat. Cuman satu, masuklah dalam ketaatan. Tuhan Yesus mengajar ketaatan bukan dengan teori, tetapi juga dengan praktek. Sampai dia bilang, saya taat sampai taat mati di kayu salib. Yeah. Jadi kuncinya adalah gereja itu harus mengajarkan siapakah Yesus dalam hidup jemaat. Jangan mengajarkan dari satu sisi. Ya, dan masuk ketaatan. Nah, pengenalan kita, kepekaan kita terhadap Roh Kudus akan dipimpin oleh Tuhan melalui apa? Melalui permasalahan yang ada dalam hidup ini. Tadi Chris sudah bilang, nggak mungkin langsung orang tiba-tiba hebat, langsung peka. Ada tahap-tahapannya. Ya, kalau belum peka, kalau dia sebagai kewajiban, no problem. Nggak apa-apa sebagai kewajiban dulu. Tetapi, gereja harus mengajarkan bagaimana supaya dia bertumbuh. Tadi Chris bilang, baca Alkitab terus setiap hari, dengarkan firman Tuhan. Nanti dia bertumbuh dengan masalah hidup, dia akan masuk ketaatan. Dia bertumbuh, nah baru dia tahu sekarang, oh sorry saya nggak beri lagi ke gereja nih. Ya kan, tadi kan gitu pertanyaan dia ya. Betul. Kenapa saya nggak beri ke gereja? Karena saya sudah bertumbuh dalam pemahaman. Roh Kudus minta saya pergi ke sini. Dan itu ada di dalam perjanjian baru ketika Paulus memberikan pelayanan. Roh Kudus suruh saya pergi ke sana, kata dia. Kan begitu. Itu sudah masuk dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, sekarang yang ingin saya tekankan lagi, sebetulnya persembahan di dalam perjanjian baru harus dilihat dari konteks mana. Karena kalau di perjanjian lama, persembahan itu dilihat dari konteks bahwa itu untuk mencukupi kehidupan orang Lewi. Untuk tatanan sistem di sebuah bait Allah. Betul. Sementara sekarang bait Allah sudah tidak ada. Tahun 70 bait Allah hilang. Ya kan? Kita tahu semua ya, tahun 70 disikat di Yerusalem, diruntuhkan. Sejak itu, orang Yahudi tidak membelikan lagi perpuluhan. Kenapa sekarang gereja membeli perpuluhan? Aneh. Ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babilonia, dibawa semua ke sana, bait Allah pertama dihancurkan, betul? Sejak itu, waktu mereka dibawa ke Babel, ditahan di Babel, mereka nggak memberikan perpuluhan. Karena nggak ada bait Allahnya. Kenapa sekarang gereja ada bait Allah atau perpuluhan? Ya. Nah, kalau gitu perjanjian baru memberikan apa? Konteksnya dalam kita memberikan persembahan, bukan lagi perpuluhan. Nah, yang pertama itu sebagai ucapan syukur kita. Betul. Konteks kita sebagai ucapan syukur. Ya. Terus yang kedua yaitu untuk melebarkan kerajaan Allah dalam dunia ini dalam konteks amanat agung. Jadi persembahan itu harus dalam konteks itu, persembahan sebagai pelayanan untuk amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi gereja pelayanan itu nggak? Iya, amanat agung. Pijar TV amanat agung. Pokoknya semua pelayanan-pelayanan yang mengikuti prinsip amanat agung, itulah konsep persembahan di zaman modern ini, di zaman perjanjian baru. Terus yang kedua, konsep yang kedua atau konteks yang kedua adalah kita diberkati untuk menjadi berkat. Iya. Nah, saya sering bilang itu pakai teori pipa basah. Jadi kalau ada keran, kasih selang atau pipa ke sana, itu air untuk ke ember sana. Pertanyaan saya, kalau kita salurkan air melalui selang ke satu ember, selang itu basah apa enggak? Basah. Basah pasti, nggak mungkin nggak basah dong. Airnya, kan? Karena mengalir. Nah, kita tuh sebagai selang, kita dapat berkat nggak? Dapat kok. Cukup nggak? Cukup. Masalahnya banyak orang serakah. Ya kan? Jadi dia diberkati sama Tuhan, bukan untuk pelayanan, bukan untuk dikembalikan kemuliaan Tuhan. Nah, karena apa? Karena keserakahan. Seharusnya orang yang menerima berkat dari Tuhan, pertanyaan pertama bagi dia harusnya, Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kemana aku harus berikan berkat ini? Itu pertanyaan pertama. Tapi banyak orang menerima berkat, langsung mikir pakai kedagingan, saya mau pakai untuk apa? Oh, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Jadi ini konsepnya, konteksnya harus dilihat dari hal itu. Bahwa itu amanat agung, konteks persembahan di zaman perjanjian baru, kemudian diberkati untuk menjadi berkat, dan konteks pelayanan. Iya. Nice. Oke. Nah, El, lu pernah dengar nggak sih, El? Kalau di gereja nih, El ya, kita jadi pengerja gereja. Even misalkan sebagai seorang anak gembala gitu lah. Seringkali kita denger nih, otoritas kita yang di atas, atau gembala kita ngomong,
Anak Karena lu sebagai pengerja gereja di sini, maka lu harus memberikan perpuluhan di gereja ini. Dan lu mesti ngasih persembahan khusus juga di gereja ini. Dan akhirnya semua orang kan jadinya, oh ya karena gua pengerja di sini, even karena gua bagian dari gembala juga di sini, so gua ngasih. Tapi apakah pada waktu kita ngasih itu jadi bagian dari ketakutan sebetulnya? Jadi bukan benar-benar persembahan syukur, jadi bukan karena kerelaan, tapi jadi ketakutan gitu ya. Iya. Kalau yang di gereja gue sih enggak ya, karena apa ya, jarang dibahas juga sih ya. Soalnya ya kita real-realan aja, maksudnya dalam arti gereja di mana gue ada saat ini bernaung itu bukan gereja yang terus-terusan ngomong soal perpuluhan, karena to be honest sejujurnya masih banyak hal yang harus dibicarakan. Bukannya berarti nggak dibicarakan, tetapi kita ngomong jujur, maksudnya kalaupun kita ada perpuluhan dan sebagainya, lebih dari apapun ya, ini bukan karena memperkaya diri dan sebagainya, enggak, ini memang ya untuk karena sekretariat dan sebagainya. Jadi tapi kita juga mempercaya bahwa kamu tidak akan dikutuk walaupun kamu belum bisa memberi, karena semua orang kan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Masa pandemi seperti ini, kita tidak membahas memberi sama sekali, karena kita justru gereja malah fokus menjadi pemberi. Sembako dan sampai 18-19 seri untuk dikasih ke orang, karena justru ya mereka yang butuh saat ini. Jadi kalau ditanya di tempat gue nggak ada rasa takut. Mungkin bukan di tempat lu, tapi gini, kalau kita sebagai pengerja gereja atau mungkin sebagai anak gembala yang punya pemahaman kayak gini, pemimpin gereja kita bahkan otoritas di atas kita nuntut kita untuk ngasih perpuluhan atau persembahan khusus nih. Lalu kalau kita tetap ngasih perpuluhan demi tunduk sama otoritas, apakah itu bisa dianggap sebagai ketakutan gitu? Kita harus cek situasi hati orang itu juga sih. Ada orang tunduk karena respect, ada orang tunduk karena takut, ada orang tunduk karena dia respect bahwa dia mempercayai bahwa apa yang gembalanya bilang ini suara Tuhan bagi dia kebetulan. Kita nggak tahu kedewasaan setiap kerohanian setiap orang. Bisa nggak bahwa seseorang menganggap bahwa pada awal-awal suara gembala dia adalah seakan-akan Tuhan tuh pakai gembalanya untuk bicara sama dia? Ya bisa aja sebenarnya, sangat bisa. Tapi kan gini, yang jadi masalah bagi saya bukan soal seperti itu, tapi soal kalau dari awal kamu itu merasa bahwa gembala kamu itu satu-satunya suara Tuhan di hidup kamu, apakah tahun-tahun ke depan kamu masih berpendapat demikian? Karena ada faktor kedewasaan di situ. Bagi saya percaya bahwa hamba Tuhan adalah salah satu corong suara Tuhan. Pendeta adalah salah satu corong suara Tuhan. Tapi pendeta bukan satu-satunya hamba Tuhan. Tuhan masih bisa bicara sama orang lain. Corong suara Tuhan. Iya, Tuhan masih bisa bicara yang lain. Dan jujur untuk bisa terima itu dibutuhkan kedewasaan. It takes maturity untuk dalam hubungannya dengan Tuhan, untuk dia bisa dengar. Karena gue juga hamba Tuhan dan I know really well seorang hamba Tuhan pun bisa salah dengar. Kita bisa salah dengar, kita bisa salah menginterpretasi suara Tuhan, bisa loh. Jadi kita harus taruh juga seorang pendeta di tempat yang proper, bahwa kita sangat menghormati, tapi kita juga tahu bahwa beliau ini corongan Tuhan, beliau juga bisa salah. Dan semakin kita dewasa, kita akan bisa lihat dengan lebih baik. Kuncinya adalah selalu dengan intimacy, relationship dengan Tuhan, kedewasaan sih sebenarnya sampai kapanpun. Dan itulah kuncinya yang harusnya dilakukan oleh setiap hamba Tuhan. Bagaimana membuat jemaat bisa memiliki intimacy with God dengan benar, secara benar. Memperkenalkan Tuhan secara benar. Karena banyak orang memperkenalkan Tuhan secara tidak benar. Dan banyak gereja seperti itu. Karena kalau dikasih tahu, soalnya banyak, gue juga menyadari bahwa banyak gereja yang mengajarkan Tuhan in a manipulative way. Yes. Dan sebenarnya kalau ditanya diobrolin sebenarnya masuk akal, karena itu lebih mudah Pak, jujur aja. Masuk logikanya lebih cepat. Masuk logikanya lebih cepat. Betul. Lebih gampang loh. Kamu bilang bahwa misal, kalau kamu memberi, kamu diberkati, kalau enggak. Iya. Itu lebih gampang. Makanya sejujurnya setelah muter-muter banyak gereja, gue bisa mengerti kenapa banyak orang lebih suka pakai cara mudah. Karena mengajarkan memberi secara dewasa itu takes time loh. Butuh waktu. Dan kadang
ada faktor orangnya belum bisa terima juga gitu, masih terlalu udah kan ini kan sebenarnya gini, ini konsep yang sebenarnya ya memberi konsep perjanjian baru itu sekilas itu dia tuh kayak ngawang buat orang-orang yang masih itu, dia tidak harus begini, harus gini, harus gini, dan sementara apalagi maaf di Indonesia tuh orang lebih terbiasa sama harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Tuhan maunya relationship, mereka siapa terima religion. Itu masalahnya sebenarnya. Tuhan maunya relationship. Ya. Mereka bisa handle religion. Jadi memang itu kalau boleh jujur itu adalah jalan yang tidak semua hamba Tuhan awal-awal pasti mau terima. Itu road less traveled sebenarnya. Tapi saya juga percaya, saya juga tahu ada beberapa hamba Tuhan yang dari awal dia sudah ngasih tahu, Tuhan kayak izinkan dia dapat mandat untuk saya ajarin memberi yang benar. Ajarin yang konsepnya. Jadi dia ajarin tuh bertahun-tahun sambil dia ngajarin hal-hal, akhirnya orang-orangnya jadi dewasa memberi. Tapi harus diakui dari awal kas keuangan gereja ya sekitar 5-6 tahun pertama, waduh, kebang kempis, jujur aja. Nah, saya ada satu poin yang ingin saya share di sini, dengar tadi El cerita itu. Jadi masalahnya nih yang saya lihat bahwa hamba Tuhan atau pendeta gereja itu ketika mereka berkhotbah di atas mimbar, yang mereka touch itu hanya jiwa, bukan roh. Padahal jiwa ini kan harus didrive oleh roh. Roh inilah yang membuat seseorang bisa berhubungan dengan Allah, bukan jiwa, betul ya? Roh mendrive jiwa, jiwa mendrive tubuh. Sehingga kenapa orang bisa mengampuni? Karena rohnya sudah berhubungan erat dengan Tuhan. Sehingga dia pakai kepada jiwa, jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikirannya berkata, oke, saya harus mengampuni. Tubuhnya bicara, aku akan mengampuni engkau. Dari mana? Dari hubungan. Nah, banyak khotbah-khotbah di atas mimbar, itu yang mereka touch hanya jiwa. Jadi no wonder kalau banyak pendeta sebagai motivator. Yang di-touch apa? Jiwa. Bukan roh. Padahal roh itu yang membuat kita bisa berhubungan dengan Allah. Gitu. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan ya dalam konteks perpuluhan ini, bahwa di dalam perjanjian baru konteks perpuluhan itu bukan lagi tadi saya katakan bicara jumlah. Ya kan? Coba kita baca di dalam Roma 12 ayat 1. Apa yang dikatakan di sana oleh Paulus? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perjanjian baru sudah bicara mengenai hal yang bernilai kekekalan dan bukan lagi bernilai sementara jumlah. Apa nilai kekekalan? Yang kita harus persembahkan seluruh hidup kita. Apa artinya mempersembahkan seluruh hidup? Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ketika itu dipimpin oleh Roh Kudus, kita baru tahu saya harus memberi kepada gereja 10%, 20%, 1%, 2%. Memberikan kepada yatim, memberikan kepada orang, memberikan kepada pelayanan. Jadi yang penting adalah mempersembahkan hidup. Itulah yang diajarkan di dalam perjanjian baru, bicara tentang persembahan dan bukan bicara tentang jumlah. Bukan lagi 10. Nice. Oke. Gitu. Nah, Om Kris, tambahin apa Om Kris dari apa yang disampaikan dari El sama Pak Wes tadi? Gue mau ngomongin Maleaki deh. Karena tadi kasihan nih Maleaki sebut-sebut tapi gak jelasin. Gue pikir satu hal yang mungkin kita jadi mengikat semuanya tadi kan relationship. So, dalam relationship ada sebuah kata, ada sebuah apa ya sebutannya currency, yakni trust, kepercayaan. Dalam konteks Maleaki, ketika dikatakan orang-orang tidak memberi atau kita baca deh yang seringkali diambil orang nih, Maleaki 3:10 kita baca dulu. Biar jelas tuh. Tadi Maleaki mulu gitu kan. Nanti kita lihat deh. Maleaki. Jarang buka Maleaki jadi nggak ada. Ya kan, bawalah seluruh persembahan dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku dan ujilah aku. Ada kata kuncinya ujilah aku.
Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelunan. Tadi Tuhan minta diuji. Ketika ada uji, ada yang bilang diuji, berarti ada sesuatu yang salah. Dan dalam konteks Maliaki, orang Israel ada sesuatu yang salah di sana. Kesalahannya adalah ada kita baca di pasal 1. Kita ngomongin gitu kan. 1 ayat 2 deh. Ini permulaannya, permasalahan di sini kan, bikin gara-gara di sini. Kan tadi kan nanya kan, gara-gara siapa? Ini gara-gara di sini. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakakmu Yakub? Namun aku mengasihi Yakub. Katakan demikian kan. Nah, lanjut terus lagi. Nih, katakan Maliaki 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana aku ini menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas sembahku. Dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan menyangka bahwa meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia akan berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Jadi trust pada saat ini orang-orang Israel, bukannya mereka nggak punya domba yang baik, hal yang baik. Mereka punya, tapi yang dibawa Pak, domba-domba yang timpang. Yang baik-baik diperjualbelikan. Jadi tidak ada trust kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, hei, ujilah aku. Maka bukankah aku akan membukakan pintu-pintu tingkap-tingkap di langit. Jadi ini trust issue. Apakah kita percaya kepada Tuhan pada saat kita memberikan yang kita miliki pada Tuhan? Padahal sejatinya yang kita miliki pun seluruhnya punya Tuhan kan. Ketika kita bawa kembali kepada Tuhan, apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Kan itu isunya di situ. Betul. Sama seperti Elia kepada janda di Sarfat ya kan, dikatakan katamu ini aku tepung ini dan terigu ini yang bisa aku makan ini mati. Tapi bilangnya, bawalah sebagian kecil terlebih dahulu. So kita ngomongin perpuspulan segala macam bagi teman-teman yang masih mempraktekannya. Bayangkan prinsip ini. Yang pertama, bukan yang terakhir. Jadi disisihkan terlebih dahulu bahwa pada Tuhan itu trust. Ada trust di sana. So relationship dibangun dengan kepercayaan. Kalau kita ingin punya relationship tadi yang baik dengan Tuhan, ada tektokan yang baik dengan Tuhan, give a try. Cobalah mempercayai Tuhan. Kenapa uang isunya? Karena uang penting bagi manusia. Dan ketika uang itu penting, apa yang penting bagi kita, kita percayakan kepada Tuhan. Dalam nama hubungan tadi, demi nama hubungan tadi. Ya, masa Tuhan akan membiarkan aku kelaparan? So this is trust issue. When we give to God, itu berarti kita percaya kepada Dia bahwa keseluruhan hidup kita ada di tangannya. Oke, kita udah hampir jadi harus dilihat dari konteks itu Maliaki 3. Jangan diperkosa terus dibawa ke zaman now. Hei jemaat, ujilah aku. Itu kan konteksnya Tuhan sedang marah kepada bangsa Israel pada waktu itu ya. 2000 lebih tahun yang lalu kan. Lagi marah. Jangan dibawa sekarang, dipakai, diperkosa, di eisegesis ayat tersebut, sehingga untuk menakut-nakuti jemaat. Coba ujilah aku. Nah, coba kalau jemaat dikatakan gitu, pada saat dia dengar sebelum dia memberi, apa yang ada di otak jemaat, di pikiran jemaat? Loh, kalau saya nggak memberi, berarti saya takut nggak diberkati. Atau kalau saya memberi, Tuhan akan memberi lebih, karena tingkap-tingkap langit dibukakan. Akhirnya apa? Motivasi dia memberi trading dengan Tuhan. Apakah ini yang harus diajarkan gereja? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Siapa punya telinga, dengarkan. Oke. Nah, itu adalah tadi closing statement dari Pak Wes juga yang menutup kebersamaan kita hari ini, membicarakan tentang perpuluhan. Semoga kita semua bisa jadi ngerti dengan lebih jelas
apa sebetulnya yang harus kita berikan pada Tuhan. Nah, teman-teman, tetap terus kamu stay tune di Pijar TV yang kamu bisa saksikan lewat Transvision channel 778 ataupun juga kamu bisa saksikan selama 24 jam lewat streamingnya di www.pijar.tv. Tapi jangan lupa juga bahwa kita sekarang mau ingetin juga untuk kampanye 1000 terangnya Pijar TV, teman-teman. Kampanye ini adalah kampanye penggalangan dana untuk mendukung Pijar TV terus mengudara dan memproduksi program-program setiap bulannya. Melalui kampanye 1000 terang ini, kita pengen mengajak minimal 1000 pemirsa dari Pijar TV untuk memberikan kontribusi dana sebesar Rp50.000 atau Rp100.000. Dan teman-teman bisa kirimkan secara rutin. Nah, kampanye ini adalah kampanye yang teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat acara ini memberikan secara rutin Rp50.000 atau Rp100.000 ke nomor rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan kita pastinya nanti dari 100 pengirim terpilih di setiap bulannya akan melakukan bingkisan menarik di Pijar TV sebagai tanda ucapan syukur kita, sebagai tanda ucapan terima kasih atas pemberian saudara sekalian. Nah, ini pastinya sudah kita rangkum dengan sangat baik tentang perpuluhan ini. Thank you banget buat teman-teman yang selama ini mengikuti acara Selasa Berbagi. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Selasa jam 5.15 waktu Indonesia Barat. Karena Pijar TV, salam terang bagi Indonesia.